Oke, teman-teman, apakah udah kelihatan semua tampilan PPT yang aku share? Sudah, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih banget udah memberikan kesempatan ke aku untuk ngajarin matematika bisnis, khususnya dari Senat bidang 1 periode 2023-2024. Dan juga salam kenal juga buat teman-teman. Aku Jera Sevanya Tanumiharja dari angkatan 2021 yang akan ngajarin kalian terkait dengan matematika bisnis untuk materi UAS kali ini. Nah, mungkin nanti aku akan combine materinya dengan PPT juga dan juga dengan Excel. Jadi nanti kurang lebih untuk jawabannya aku akan share di Excel gitu. Tapi untuk pembahasan kita akan bahas di PPT dan juga Excel gitu. Nah, sebelum itu kita langsung masuk aja. Jadi kurang lebih ada 5 soal sebenarnya. Kalau kalian lihat nanti di soal yang udah ada, barangkali teman-teman dari sana juga bisa share soalnya di Teams. Jadi kurang lebih soalnya itu ada 5. Nah, yang pertama itu nanti terkait dengan diferensial dulu. Ada yang diferensialnya kita akan bahas yang parsial khususnya. Karena kalau yang tunggal memang secara prinsip buat dasar aja. Nanti ada elastisitas diferensial juga, ada juga nanti bagaimana cara menghitung integral dan juga fungsi Lagrange. Nah, jadi kita harus lihat satu-satu dulu. Nah, aku akan mulai dari teorinya dulu untuk diferensial, tunggal, dan parsial gitu. Nah, teorinya untuk sebenarnya secara prinsip kalau kalian udah tahu, diferensial itu gampangannya adalah if fx sama dengan xn, maka turunan pertama atau diferensialnya, kalau kita biasa nyebut bahasa gampangnya adalah turunan. Jadi turunannya adalah kita n-nya pindahin ke depan dulu, gitu tuh. Terus yang n belakang, terus kita minus 1. Makanya nanti jadinya n, x, n-1. Gitu. Makanya turunan itu selalu pangkatnya akan nurun ke bawah. Jadi dari pangkat 2 bisa jadi pangkat 1 dan juga pangkat-pangkat lainnya gitu. Nah, dalam hal ini apa sih Kak kaitannya dengan matematika bisnis? Kaitannya dengan matematika bisnis adalah terkait dengan marginal function. Jadi dalam hal ini adalah namanya ada marginal cost dan juga ada marginal revenue. Apa itu marginal cost? Apa itu marginal revenue? Kita bahas terlebih dahulu dari teorinya. Teorinya adalah marginal cost, kalau kalian ingat di mikro juga disebutkan bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu tambahan produk tersebut. Nah, MC itu mencapai titik minimumnya pada saat TC ada pada titik beloknya atau MC sama dengan 0. Nah, dalam hal ini makanya kalau kita mau cari tahu berapa kuantiti minimumnya adalah MC sama dengan 0. Gitu. Nah, itu makanya kita titik minimumnya di sini, cost minimumnya. Nah, dari MC ini itu adalah sebenarnya kalau kita breakdown lagi rumusnya ada TC aksen atau turunan pertama dari TC. Nah, terus abis itu turunan pertama TC ini adalah apa? Turunan TC itu yang kita turunin apa? Q-nya yang kita turunin. Nah, kalau marginal revenue, itu marginal revenue adalah penambahan penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit produk yang terjual. Nah, MR ini itu sama dengan juga turunan pertama dari TR. Makanya kita tulis turunan pertama dari TR terhadap Q. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas terkait dengan profit dan juga BEP. Nah, profit itu lambangnya apa? Pi biasanya. Pi itu adalah TR dikurangin TC. Nah, kalau kita tanya berapa kuantiti saat profit dan atau keuntungan maksimum, berapa kuantiti saat keuntungan maksimum atau pada saat BEP, nah itu kita pakai rumusnya yang ini. Turunan pertama dari profit atau Pi aksen itu sama dengan 0. Jadi kalian bikin dulu TR min TC-nya, baru abis itu ketemu turunan pertama sama dengan 0 nanti. Nah, atau kalian boleh pakai rumus yang tadi. Boleh pakai yang MC dan MR, tapi kalian sama denganin. Jadi ada dua cara, kalian mau pakai cara yang mana karena banyak jalan menuju Roma. Jadi intinya kalian mau pakai TR sama TR-nya turunin dulu jadi MR, TC-nya turunin dulu jadi MC sama denganin boleh. Atau mau langsung kalian bikin persamaan Pi dulu. Nah, kalau ditanya
Buktikan kalau misalkan dia untung maksimum, buktikan kalau Q menyebabkan untung minimum. Nah, kita harus pakai uji turunan kedua. Turunan kedua itu apa? MR, MC-nya kita turunin lagi. Atau profitnya kita turunin lagi. Gitu. Nah, kalau dia minus hasilnya, maka dia untung maksimum. Kalau dia positif hasilnya, maka untungnya minimum. Biasanya dia dalam bentuk angka, jadi nggak dalam bentuk Q lagi, gitu. Nah, ini kurang lebih FX, FY, dan FZ-nya kita skip aja karena ini harusnya kalian juga udah tahu. Nah, contoh soalnya kita akan bahas dari contoh soal yang dari tahun yang lalu, 2022-2023. Nah, kalau kita lihat di sini soalnya adalah dia minta optimasi tanpa kendala parsial. Dia di situ dibilang bahwa ada perusahaan namanya PT Televisi Digital Sejahtera Nusantara itu mau buat inovasi baru dengan memproduksi set-top box dari paket ekonomis. Jadi ada dua paket. Pertama paket ekonomis yang dilambangkan dengan QE dan juga paket super yang dilambangkan dengan QS. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat abaikan ini aja setelah ini gitu tuh. Nah, habis itu kita baca dari sini harga jual paket ekonomis ada 200.000, paket super 300.000. Nah, maka kita bisa tahu di sini ada harga jual 200.000 dan paket super 300.000. Maka ketika kita masukkan, nah, ketika kita masukkan di sini, maka dia ada PE dan PS sebesar 200.000 dan juga 300.000. Nah, dari situ kita baca lagi soalnya. Dari situ ada baca soalnya adalah bila fungsi biaya total memproduksi set-top box tersebut adalah dalam bentuk TC QE kuadrat ditambah 2 QS kuadrat ditambah 2 QE QS tambah 5 juta. Nah, berarti kita tinggal pindahkan ada rumus fungsi biaya total yang sudah dikasih tahu. Pertanyaannya, baca baik-baik adalah berapa banyak set-top box paket ekonomis dan super yang harus dijual untuk mencapai keuntungan maksimum. Ingat, berarti keuntungan maksimum nanti uji turunan keduanya selalu harus hasilnya minus baru itu terbukti. Kalau dia plus, berarti kalian bilang tidak terbukti. Itu. Terus berapa besar profit maksimal dari pelaksanaan penjualan ini, dan juga buktikan dengan uji turunan kedua. Nah, dari sini kita akan coba kerjain soalnya. Nah, kita udah dapat juga tadi, kita bisa lihat kalau ada harga jual, maka kita bisa nentuin rumus TR. TR itu apa? TR itu adalah P kali Q, atau harga jual barang A dikali kuantitas A. Atau dalam hal ini kuantitas ekonomis dikalikan dengan harga ekonomis. Itu. Kuantitas super dikalikan harga yang super juga. Jadi dapat TR-nya sama dengan 200 QE ditambah 300 QS. Nah, dari sini kita udah juga dapat TC. QE kuadrat ditambah 2 QS kuadrat ditambah 2 QE QS tambah juga 5 juta. Nah, aku akan ngerjainnya pakai rumus P sama dengan TR min TC. Karena kalau dirasa dilihat lebih gampang ini. Karena kalian nggak perlu mencari MCMR satu-satu dulu. Jadi langsung dalam bentuk P. Gitu. Tapi memang kalau kalian lihat pasti akan panjang. Gitu. Makanya daripada itu kita lihat lagi nih. Tadi kita masukin TR-nya. TR-nya karena udah dikasih tahu, kita cari tahu tadi 200 QE, 200.000 QE ditambah 300.000 QS, kita kurangin sama TC-nya. TC-nya udah ada QE kuadrat ditambah 2 QS kuadrat ditambah 2 QE QS tambah 5 juta. Ini kurang tutupnya. Gitu, sorry. Nah, setelah itu kita tinggal samain yang sama. Ternyata nggak ada yang sama, tapi kita bikin ya udah kurungnya hilang. Jadi dikalikan dengan minus semua karena ini kurung ya. Gitu. Karena di depan TC ada minus, jadi kita kaliin minus semua TC-nya, bagian dari TC-nya.
Nah, dapat 200.000 QE ditambah 300.000 QS minus QE kuadrat diminusin juga sama 2 QS kuadrat, dikurangin sama 2 QE QS, dikurangin sama 5 juta. Nah, udah dapat itu, baru kita bisa bikin turunan profit. Gitu. Nah, turunan yang pertama, karena kita lihat, di situ ada berapa variabel? Ada 2 variabel. Nah, ketika ada 2 variabel itu, maka kita harus turunin satu-satu. Nah, yang pertama adalah buat QE. Kita turunin dulu. Cara nyarinya adalah lihat yang ada variabel QE-nya. Yang ada variabel QE-nya mana aja? Ada 200.000 QE, terus ada minus QE kuadrat, ada juga minus 2 QE QS. Maka daripada itu, kita turunin 200.000 QE, kita turunin dapat 200.000. Terus minus QE kuadrat, kita turunin jadi dapat minus 2 QE. Terus minus 2 QE QS, kita turunin QE-nya habis, maka nanti dapat minus 2 QS. Sama dengan 0. Kenapa kita sama dengan 0? Karena turunan profitnya kita harus sama dengan kan 0 tadi, seperti yang di awal. Gitu. Nah, terus QS-nya. Sekarang kita lihat dulu QS-nya sebelum kita buka jawabannya. Nah, QS-nya itu ada dari 300.000 QS dikurangin sama 2 QS kuadrat, dikurangin 2 QE QS. Selain yang nggak ada QS-nya, abaikan. Nah, jadi dari situ kita bisa buat fungsi turunannya, yaitu 300.000 QS kita turunin jadi 300.000, minus 2 QS kuadrat, kita turunin jadi jadi 4 minus 4 QS. Terus abis itu kita minus 2 QE QS-nya, QS-nya kita turunin jadi habis, sisa minus 2 QE. Jadi kita dapetin 300.000, mau dikurangin 4 QS dulu, minus 2 QE boleh, ataupun kalian mau nyamain variabel sama variabel atasnya, boleh. Aku sendiri samain sama variabel atasnya. Itu. Nah, abis itu kita baru lakukan eliminasi. Apakah boleh substitusi, Kak? Boleh. Bebas kalian enaknya gimana dan gampangnya gimana. Cuman karena ini kebetulan aku juga pakai PPT, jadi agak sulit kalau misalkan harus bikin substitusi lagi. Jadi kita pakai eliminasi aja. Jadi eliminasinya, kita lihat tuh ada variabel yang sama tidak? Ada variabel yang sama dan sama-sama minus 2. Berarti kita hilangkan QE-nya. Kita eliminasi. Caranya gimana? Biar QE-nya 0, berarti kita harus minusin. Minus 2 QE, min 2 QE. Jadi minus 2 QE ditambah 2 QE habis 0. Maka kita harus minus, kasih lambang minus di sini. Terus habis itu kita minus 200.000 minus 300.000. Dapat minus 100.000. Terus habis itu minus 2 QE minus 2 QE. Dapat 0. Terus habis itu minus 2 QS kurang lagi 4 QS. Jadi ini double ya, karena ada minusnya double, jadi double, kita jadiin positif. Maka di hasil minus 2 QS ditambah 4 QS, dapat 2 QS. Dari sini kita samain satu ruas, 2 QS sama dengan 100.000, dapat QS-nya sebesar 50.000. Oke, sampai situ. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Oke, aman ya. Kalau ada yang mau nanya boleh raise hand aja atau langsung open mic. Atau boleh kirim di chat ya. Selanjutnya kita akan bikin juga pencarian atas QE-nya. Gitu. Karena ini kita udah nemu QS, maka QE-nya boleh dicari dengan gimana? Caranya kita masukin ke persamaan yang ini. Ini kan abaikan aja ininya, 2 ini. PQE, PQS-nya abaikan aja karena kita udah sama dengan 0. Nah, kalian boleh masukin mau persamaan 200.000 minus 2 QE minus 2 QS sama dengan 0, atau mau 300.000 minus 2 QE minus 4 QS sama dengan 0. Sama aja kita tinggal masukin 50.000-nya di QS. Nah, kalau kita lihat, aku sendiri pakainya minus 200.000 minus 2 QE minus 2 QS sama dengan 0. QS-nya tadi udah dapat 50.000, maka kita masukin 2 kali 50.000, oke, dapat 200.000. Kita pindahkan dulu
minus 2 QE-nya ke ruas kanan. Gitu, biar jadi positif, biar enak. Terus abis itu 200 ribunya, tadi 2 kali 50 ribu kan 100 ribu. 200 ribunya kita kurangin 100 ribu. Dapat 2 QE sama dengan 100 ribu, maka QE-nya sebesar 50 ribu. Oke. Nah, udah dapat 50 ribu ini, barulah kalian akan melakukan namanya perhitungan terhadap TC. Kenapa yang terhadap profitnya gitu. Maka dari itu profit kan tadi kita udah dapetin di atas ya. Profit itu rumusnya yang ini, yang kedua nih. Itu rumus profit kan. Nah, udah dapet rumus profitnya, barulah kita kita masukin 50 ribu, tadi QS-nya kan sama-sama 50 ribu ya. Kita masukin ke fungsi yang ada gitu. Jadi 200 ribu kali 50 ribu tambah 300 ribu kali 50 ribu minus tadi QE kuadrat, maka QE-nya 50 ribu, kita masukin 50 ribu kuadrat, dikurangin 2 QS kuadrat, maka 2 kali 50 ribu pangkatin 2, minus 2 kali 50 ribu kali 50 ribu, kurangin sama 5 juta. Nah, kalau kalian udah ngitung, jawabannya dapetnya 12 miliar 495 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian kita uji turunan. Tadi kita udah tahu ada persamaannya ini. Yang persamaan pertama, turunan pertama QE dan turunan pertama QS. Nah, dari sini kita turunin lagi. Kalau di sini QE, kita mau turunin terhadap Q. Maka QE-nya dari persamaan ini sisa apa? Minus 2 doang kan? Karena QE-nya udah habis. Maka nanti kita masukin. Kita masukin di sini. P pangkat turunan kedua, P turunan kedua dari P, QE untuk yang bagian QE-nya sama dengan minus 2. Minus 2 itu kurang dari 0. Maka dia terbukti untung maksimal. Nah, tadi kalau kalian buka lagi rumusnya, itu untuk yang QS-nya itu adalah sisa minus 4 QS. Sorry, ini harusnya QS ya. Nanti aku revisi. Nanti di sini harusnya QS. Bentar, aku sambil revisi aja QS. Nah, dari sini kita bisa dapetin QS itu adalah minus 4. Jadi, kita bisa bilang nih bahwa ada QS itu minus 4. Kalau minus 4 kita lihat lagi, bentar. Oke, kalau kita lihat QS itu minus 4, itu kurang dari 0. Maka kita bisa bilang namanya terbukti bahwa dia untung maksimum. Gitu. Nah, dari sini itu bagian A tadi udah dijawab di awal, QE-QS-nya udah nemu, bagian B profitnya udah ketemu, bagian C buktikannya sudah terbukti. Maka untuk nomor 1 sudah selesai. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, kita akan bahas soal yang kedua. Soal kedua itu kurang lebih akan seputar soal parsial elastisitas. Jadi, diferensial parsial tapi untuk elastisitas gitu. Nah, kita harus lihat dulu teori dasarnya biar kita nggak bingung. Aku juga udah lampirin teorinya. Itu elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. As kalian tahu, harusnya kalian udah belajar juga di mikro, di bab-bab awal, di elastisitas ini, itu ada 3 jenis elastisitas. Jadi ada pengaruh perubahan harga, itu ataupun jumlah barang, itu ada 3 jenisnya elastisitas tuh. Yang pertama adalah elastisitas harga. Ingat, kalau elastisitas harga akan bilang antara satu barang tersebut. Jadi, dia akan mengkomparasi jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang, tapi semuanya dalam persentase. Jadi satu barang A, yaitu barang X, misalkan, kita lihat permintaannya, jumlah barangnya, persentasenya gimana, kita per sama
persentase perubahan harga barang X tersebut. Kalau untuk harga seperti itu. Kalau silang, maka kita harus lihat persentase antara jumlah perubahan barang X, tapi kita barang harganya itu barang lain, barang Y. Ataupun kebalikannya, jumlah barang Y terhadap perubahan harga barang X. Jadi silang, makanya kenapa silang? Kita silangin antara barang X dan Y. Gitu, persentasenya gimana. Nah, satu lagi ada pendapatan. Gitu. Itu membandingkan jumlah barang yang diminta akibat persentase pendapatan real di konsumen. Jadi kalau pendapatannya naik, gimana sama barangnya? Gitu. Itu elastisitas seperti itu, 3 ini. Nah, yang pertama kita akan bahas soal elastisitas permintaan. Rumus biasanya, seperti yang kalian udah tahu, adalah persentase delta Q per delta, persentase delta P. Atau kita kenal rumusnya lagi adalah delta Q per delta P kali P average dibagi Q average. Nah, yang harus dihafal yang mana? Kalian harus ngapal elastis, inelastis, uniter atau normal, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Karena inilah yang akan ditanya. Artinya apa? Apakah dia elastis, apakah dia inelastis, atau seperti apa? Itu. Ini yang harus kalian hafal. Nah, yang kedua, yang kalian harus hafal juga, Nah, yang kalian harus hafal juga adalah elastisitas silang. Seperti biasa itu perubahan jumlah delta Q punyanya X dibagi persentase delta P punya Y. Gitu. Maka delta QX per delta PY dikali PY average dibagi QX average. Gitu tuh. Itu rumus normal seperti itu. Atau kalau yang nggak pakai average, balik lagi menyesuaikan dosen masing-masing. Gitu. Nah, yang perlu kalian hafal yang mana? Hasilnya kalau positif dia barang substitusi, kalau negatif barang komplementer, kalau nol itu barang netral. Ini yang harus dihafal karena ini yang akan ditanyain juga artinya apa. Tapi tidak melupakan yang awal. Tidak melupakan elastis, inelastis, uniter, normal, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah elastisitas pendapatan, yaitu membandingkan delta dari QX, gitu tuh. Ya, dari delta QX dibagi dengan delta I, atau dalam hal ini M. Gitu. Jadi kita bandingin delta QX dibagi delta M seperti apa, atau delta I, gitu tuh. Nah, yang kalian harus hafal adalah apa? Kalau lebih dari 0 itu barang normal. Kurang dari 0 itu inferior. Kalau kurang dari 1 itu barang kebutuhan pokok. Kalau lebih dari 1 adalah barang-barang tidak pokok atau barang mewah atau barang superior. Nah, yang kalian harus ingat kalau permintaan selalu hasilnya mutlak. Jadi mau dia negatif tetap dimutlakin. Kalau silang dan juga pendapatan itu tidak dimutlakin. Karena kita mau lihat apakah dia minus atau tidak. Itu. Nah, barulah kita rumusnya yang manakah yang harus dihafal? Ini, elastisitas price pada demand, nanti ada elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Kalau elastisitas price, kita selalu ingat elastisitasnya sama dengan P per Q dikali turunan pertama dari fungsi QD. Kita turunan pertamanya lihat punyanya price. Oke, kita harus lihat selalu ingat kalau misalkan ini price kan, kalau elastisitas harga itu selalu X dan X. Maka kita lihat dari fungsinya QX, PX-nya itu depannya berapa koefisiennya. Jadi kita mau lihat itu. Jadi kalian nanti akan ketemu soalnya tuh, kita lihat koefisien di depannya tuh berapa. Gitu. Nah, kalau elastisitas ini, tadi lebih dari 1 elastis sama dengan 1 uniter dan kurang dari 1 inelastis. Tandanya selalu harus mutlak, jadi nggak ada yang negatif. Terus elastisitas pada supply-nya juga sama. Bedanya ya cuman Q-nya QS, kalau tadi QD. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal elastisitas silang. Kalau silang, kita menyilangkan tadi barang A terhadap barang B, atau barang P terhadap, barang P terhadap A, gitu tuh. Intinya kita lihat lagi gimana. Nah, kalau dia bilang nanti
elastisitas permintaan barang A terhadap harga barang B. Maka kita lihat harganya yang akan jadi di atas patokannya. Price-nya akan ketemu sama B. Kalau harga A, berarti price-nya ketemu sama A. Nanti key-nya itu akan ngikutin. Key-nya siapa? Misalkan permintaannya siapa? Permintaannya A. Asumsinya di soal ini. Nah, di turunan pertama yang kita lihat dari siapa? Dari key D punyanya A. Gitu. Terhadap PB-nya berapa koefisiennya di depannya. Gitu. Nah, makanya kita lihat kalau nilainya positif barang substitusi, kalau negatif komplementer, kalau 0 tadi netral. Gitu. Nah, terakhir adalah elastisitas parsial atau EI atau EY juga boleh. Kalau mau pakai I di sini income boleh, mau yield juga pendapatan boleh, gitu tuh. Nah, ini sama dengan pendapatannya berapa, terus dibagi dengan permintaannya dari barang apa. Kalau barang A, barang B, barang B, barang C, gitu tuh. Nah, seperti sama tadi, kalau dia berada di dari lebih dari 0, maka 0 sampai 1 itu adalah barang pokok. Tapi kalau kurang dari 0, barang inferior. Kalau lebih dari 1 ada barang mewah. Nah, kalau lebih dari 0 itu barang normal. Contohnya inferior apa sih, Kak? Inferior itu barang KW. Barang pokok ya berarti kebutuhan pokok sehari-hari. Kalau mewah adalah HP, iPhone, ataupun laptop, ataupun lain-lainnya itu yang mewah gitu. Normal ya berarti barangnya itu memang barang asli dan juga kayak bukan KW, dan itu memang kalau misalkan kalian pendapatannya meningkat juga sering meningkat permintaannya gitu. Nah, sebelum kita bahas lanjut ke language, kita akan bahas soalnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan aku juga udah nyiapin Excel-nya. Jadi kita akan ngerjain via Excel gitu. Jadi biar gampang kita pahaminnya. Nah, di sini kita lihat dia itu dari soalnya itu dia bilang seperti ini. Ada perusahaan retail ingin mengetahui perilaku pelanggannya gimana dalam membeli produk makanannya antara barang X dan Y. Dari hasil survei, dia kasih fungsi permintaan nih. Ada key X sama dengan 15 min 0,8 PX ditambah 0,5 PY ditambah 0,05 I. Terus key Y-nya sama dengan 10 ditambah 0,4 PX dikurangi 0,6 PY ditambah 0,01 I. Nah, dari sini berarti kita tahu nih, ada fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah key X. Key X itu sama dengan 15 dikurangi 0,8 PY, PX, ditambah 0,5 PY, ditambah 0,05 I. Gitu. Bentar ya. Nah, terus abis itu juga ada fungsi lainnya. Nah, dia ada fungsi satunya lagi adalah fungsi Y. Fungsi Y itu sama dengan 10 ditambah 0,4 PX, habis itu dikurang sama 0,6 PY, dan habis itu ditambah 0,06 I. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa cari nih, berapa sih koefisiennya? Gitu tuh. Nah, sebelumnya itu kita lihat lagi. Key X itu adalah permintaan barang X, Key Y adalah permintaan barang Y. Berarti ini Key X itu permintaan barang X, Key Y permintaan barang Y. Nah, harga barang X itu adalah 100.000. Berarti PX-nya kita udah tahu. PX-nya sama dengan 100.000. Terus PY-nya sebesar 110.000. Terus pendapatannya adalah 1.000. Lumayan enak nih, udah dikasih tahu semua. Tinggal kita hitung. Gitu. Cara kita hitungnya adalah kita hitung angkanya nih. Berarti kita masukin angkanya. Kita masukin PX-nya tadi berapa? 100. Itu P-nya adalah 110. Terus I-nya adalah 1.000. Nah, kalau kalian udah masukin gini, kalian akan ketemu jawaban QE-nya itu adalah
jawaban Ki X-nya, Ki X-nya adalah 40 karena 15 dikurangin sama 80 ditambah sama 55 ditambah sama 50. Gitu. Berarti Ki X-nya tadi 15 kurangin 80 tambah 55 tambah 50. 40. Gitu. Oke. Nah, udah dapat Ki X sama dengan 40, kita ngitung Ki-nya. Ki-nya juga sama, kita masukin angkanya lagi. PX-nya tadi 100, terus PY-nya kita dapetin tadi adalah 110, dan I-nya kita dapetin 1000. Tuh, makanya kita kerjakan lagi. Dapat angkanya berapa? Dapat angka Ki adalah 10, ditambah sama 40, dikurangin sama 66, ditambah sama 60. Jadi kalau kita hitung, Y-nya itu sama dengan 10 ditambah 40 dikurangi 66 tambah 60. Jawabannya 44. Tuh. Nah, udah dapat nih Ki X, PY, PX-nya sudah dapat semua nih. Maka dari sini kita bisa hitung. Mulai hitung apa elastisitasnya. Gitu. Nah, elastisitasnya dari mana? Nih kita hitung yang pertama-tama. Tadi masih ingat nggak rumusnya? Kalau kalian lihat yang pertama diminta adalah elastisitas harga. Tentukan pengaruh harga terhadap permintaan masing-masing barang. Berarti permintaan masing-masing barang kita lihat untuk X dan juga Y. Jangan kerjain cuma salah satu. Gitu. Nah, kita tinggal lihat nih. Yang pertama, ED X untuk elastisitas harga barang X. Kalau kalian masih ingat rumusnya, tadi itu kalau misalkan terkait dengan yang harga, itu rumusnya kan price per quantity dikali turunan pertama dari Ki D per Ki P. Nah, mau daripada itu, kita harus bikin nih di Excel-nya. Gitu. Bentar, mana ya? Nah, kita bikin. Tadi rumusnya seperti ini. Kita masukin rumusnya. PX per QX dikali turunan pertama dari QX terhadap PX. Gitu. Nah, PX-nya tadi berapa? PX-nya tadi udah dikasih tahu 100 nih. Kita masukin 100. Terus QX-nya udah berapa? 40. Nah, terus kita kali sama apa? Turunan pertama dari QX, dari fungsi QX nih. Fungsi QX-nya kita lihat dulu. Nah, terus PX-nya mana? PX-nya adalah minus 0,8 PX. Maka di sini kita tulis minus 0,8 PX. PX-nya nggak usah dihitung karena kita udah turunin tadi. Minus 0,8 PX kita turunin jadi minus 0,8. Maka kita tinggal mutlakin. Itu kita hitung. Ini tinggal kita bagi sama 100 bagi 40 dikali sama minus 0,8. Kita mutlakin jawabannya adalah 2. Berarti artinya 2 adalah elastis. Gitu. Maka artinya, ntar aku geserin dulu ininya biar nggak ngalangin. Nah, artinya adalah jika harga barang X naik sebesar 1%, maka permintaan barang X turun sebesar 2% dan sebaliknya. Kenapa kita bisa bilang turun? Karena kita ingat-ingat lagi. Gitu loh, ketika dia elastis, maka ketika ada permintaan, harga barang naik akan menurunkan jumlah permintaan barangnya. Gitu. Makanya kita bisa bilang seperti itu, naik dan juga pertemunya pasti sama turun. Ada yang bingung sampai sini?
Oke, aku lanjut ya. Nah, yang kedua sama. Kita masukin rumusnya lagi. PY per QY dikali turunan pertama QY terhadap PY. Nah, PY-nya tadi berapa? PY-nya tadi udah dapat adalah 110, QY-nya sebesar 44. Nah, turunan pertama kita lihat lagi. Turunan pertama QY terhadap PY. Berarti minus 0,6. Berarti kita tulis minus 0,6. Maka kita masukin lagi, tapi dimutlakin. Maka kita dapat jawabannya adalah 1,5. Berarti jawabannya 1,5 adalah elastis. Maka kita jabarkan artinya, jika barang Y naik sebesar 1,5%, 1%, maka permintaan barang turun sebesar 1,5% dan juga sebaliknya. Kalian mau tulis dulu posisinya awalnya jika barang X, harga barang Y turun. Boleh juga, karena sebaliknya juga berlaku. Sampai sini ada yang bingung? Oke, selanjutnya ya, yang elastisitas silang. Bagaimana pengaruh X terhadap permintaan barang Y? Apakah substitusi atau komplementer? Jelaskan. Nah, makanya ketika kita itu, ingat lagi rumusnya tadi. Ini rumusnya adalah elastisitas silang ini. PB per QDA dikali turunan pertama dari QDA terhadap PB. Maka daripada itu, ketika kita rumusnya seperti itu, kita kerjainnya adalah seperti ini. Gitu, PX, karena dia minta apa? Pengaruh harga barang X, maka harganya di X terhadap permintaan barang Y. Permintaan merek Y-nya itu ada di kredit, makanya PX per QY. Nah, PX-nya adalah berapa tadi? Kita lihat PX-nya 110. Terus QX-nya nah, jadi tadi kita udah masukin QY-nya, itu adalah dari sini, QY-nya 44. Jadi kita lihat, turunan pertama D, QY terhadap PY-nya, PX-nya berapa? Kita lihat, QY, di sini adalah QY, kita cari PX-nya. Depannya adalah 0,4, maka kita masukin 0,4. Tapi, balik lagi, ini tidak boleh dimutlakin. Maka kita hanya hitung angkanya berapa, karena nggak boleh dimutlakin. Gitu. Nah, habis itu udah hitung angkanya, terus kita lihat hasilnya berapa. 100 dibagi 44 dikali sama 0,4. Dapat 0,91 atau 0,9 juga boleh. Nah, dari situ berarti kalian bisa cari tahu tuh angkanya berapa. Artinya apa? Nah, kita lihat di sini artinya adalah berarti kita bisa jelasin bahwa di sini adalah elastis atau inelastis. Inelastis. Berarti dia masih lebih dari 0. Masih positif. Berarti kalau masih lebih dari 0 atau positif, barang substitusi. Gitu. Makanya artinya adalah jika karena dia inelastis, gitu kan? Maka jika dia bunyinya akan gini. Jika harga barang X naik sebesar 1%, maka permintaan barang Y, karena kita hubungannya sama Y ya, Y itu naik sebesar 0,9%. Dan juga sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang bingung dulu. Aku lanjut ya. Nah, baru kita lihat lagi. Untuk EI-nya adalah kita lihat
kalau misalkan EI-nya tadi adalah rumusnya, kita buka dulu. Tadi udah dijelasin juga, rumusnya adalah I per QX. Di ini turunan DQX terhadap DI. Nah, maka kita masukin I-nya. I-nya tadi udah dikasih tahu. I-nya di soal adalah 1000. Nah, QX-nya juga udah dikasih tahu. QX-nya adalah sebesar 40. Maka turunan DQX dibagi DI, DQX itu benar. DQX nih, fungsi QX, cari I-nya. Depannya berapa? 0,05. Maka masukin dikali ini. Ini dibagi ini dikali sama ini. Gitu. Dapat 1,25. 1,25 itu adalah apa? Elastis. Itu. Nah, kalau elastis, ininya gimana? Artinya, elastis itu jika harga barang X itu mengalami kenaikan 1%, maka permintaan barang Y juga akan naik. Sorry, jika pendapatan naik sebesar 1%, maka permintaan barang X naik sebesar 1,25%. Dan juga sebaliknya. Oke, ada yang bingung? Nah, ini termasuk barang apa? Ini termasuk barang mewah atau superior. Nah, selanjutnya juga sama, kita nggak boleh mutlakin. Nah, terus abis itu kita lihat rumusnya lagi. Nah, rumusnya juga sama. I per sekarangnya QY dikali DQY per DI. Nah, ininya berapa di sini? Bentar ya. Oke, nih di sini adalah tadi bentar mana ya? Nah, tadi I-nya adalah 10.000. 1000. QY-nya adalah sebesar 44. Nah, DQY per DI-nya berapa? DQY per DI-nya, ini kan karena kita elastisitas pendapatan, kita lihat sejauh mana konsumen pendapatan konsumen berpengaruh kepada merek-merek yang ada. Gitu. Makanya kita lihat DQY kita lihatnya dilihat 0,06 ya. Maka 0,06 kita kaliin. Jawabannya dapat juga kisarannya 1,36. Itu makanya artinya sama, jika pendapatan naik 1%, maka permintaan barang akan naik sebesar 1,36. Gitu. Oke, nah sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak mau nanya Kak, Iya. yang 1% itu dari mana ya Kak? Oke, kalau kamu masih ingat rumusnya, itu rumusnya kan tadi nih, bentar aku buka PPT-nya lagi. Nah, kalau kalian masih ingat rumus yang pas awal, itu 1% tuh dapetnya dari mana? Kalau kalian lihat persentase di atas tuh ya asumsiin 1, gitu tuh. Nah, makanya ketika, asumsi harganya 1. Maka ketika harganya berubah, persentase harganya tadi 1, maka delta Q-nya juga akan ketemu 1,3, misalkan gitu. Ataupun sebaliknya. Nah, makanya tadi dibilang di soal, intinya sih kalau ini adalah menjelaskan arti. Kalau menjelaskan arti sih saran aku kurang lebih apalin aja. Jadi, jika harga barang X naik 1%, maka akan apa dampaknya? Gitu. Jadi kurang lebih jelasin aja. Gitu. Jadi rata-rata sih pakainya jika harga barang naik 1% atau jika harga barang turun 1%, terus correlated-nya apa? Kalau elastis, permintaan, habis itu dia bakal kebalikan, ada yang satu naik, ada yang turun. Kalau penawaran sama-sama naik, gitu. Kalau inelastis ya kebalikannya, gitu.
Apakah sudah menjawab? Oke, udah Kak. Makasih. Ya, ada lagi yang mau nanya? Oke ya, aku lanjut ya. Aman? Karena soal nomor 2 udah selesai. Kita masuk ke soal nomor ketiga. Oke, kita akan masuk ke language multiplier. Oh, ada yang mau nanya, Rahma? Gimana? Ya, Rahma, ada apa? Kak, sorry aku mau nanya. Hmm? Itu tadi kakak pakai tahu dia pakai angkanya itu dari fungsi permintaan yang mana tuh dari mana ya kak? Pakai permintaan yang mana? Gimana? Yang permintaan? Iya kan yang buat dimasukin ke rumusnya itu angkanya kan beda ya permintaannya. Itu kakak tahu dari mana kalau dia tuh pakai permintaan yang Y atau yang X? Oh, oke. Aku coba jawab ya. Jadi permintaan yang XY, kalau harga tadi aku udah bilang, harga itu selalu satu barang. Berarti ketika dia harga itu selalu satu barang, tadi kan rumus dasarnya gini, rumus dasarnya adalah, aku coba breakdown di sebelah ya. Rumus dasarnya itu tadi cuma P dibagi Q plus DQ per DP. Rumus dasarnya kan gitu. Kalau elastisitas harga selalu akan ketemu satu barang. Kalau kita bandingin di sini X, maka kita masukin semuanya untuk X, X, X. Jadi kita lihat ya Q-nya, fungsinya QX. Terhadap PX-nya mana? PX-nya kan di sini nih. Maka kita lihat yang 0,0 dan 0,8. Itu. Untuk yang di sininya. Untuk ini ya udah ngikutin tadi ada QX, ada PX gitu. Nah, contoh lagi kalau silang gimana? Kalau silang kan dia menyilangkan dua barang nih. Karena dia menyilangkan dua barang, kamu harus lihat. Ada dia bilang nih, pengaruh harga X terhadap permintaan merek Y. Berarti harganya, price-nya itu punya X. Permintaannya yang Y. Itu. Nah, kalau pendapatan yang elastisitas pendapatan, nah dia langsung pakai aja. Langsung masukin I per QX gitu kan. Kalau kita mau nyari X, berarti kan rumusnya tadi I per Q. Nah, Q-nya pakai punyanya X. Gitu. Selalu lihat fungsi atasnya nih. Kamu makanya kalau bisa usahain pas ujian, kalian namain dulu nih QX, QY gitu tuh. Atau siapa, atau AB gitu tuh. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah kak, terima kasih. Oke, ada lagi sebelum aku lanjut ke nomor 3. Kak, mau nanya 1% dari mana? Udah dijawab. Kak, 0,4 dari mana? Tadi, sorry, aku baru baca chatnya yang 0,4 ya, yang ini. 0,4 ini kamu lihat lagi. Tadi di sini aku udah bilang di sini, kita lihat fungsi QY, PX-nya berapa depannya? Maka kita lihat fungsi QY, depannya PX-nya berapa? Depannya kan 0,4 nih. Nah, maka kita tulis 0,4 di sini. Jadi intinya, ini karena satu, harusnya sih elastisitasnya nggak ada yang dua, apa ya, tingkat 2 pangkat, sampai pangkat 2, pangkat 3 nggak ada. Jadi elastisitas itu biasanya cuma 1 pangkat, gini, kayak pangkat 1, makanya dia diturunin langsung bisa ketemu angka depannya. Gitu. Salva udah menjawab? Oke ya, aku lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah, sebelum kita baca nomor 3, kita coba bahas dulu teoretikalnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu, secara prinsip, kalau kalian coba memahami dan paham, itu akan gampang. Tapi sebelumnya ini karena memang kalian masih coba memahami gimana bentukannya, itu agak sulit. Jadi, untuk mengoptimasi kendala yang ada, dengan fungsi kendala yang ada, gitu, terhadap fungsi tujuan, nah maka kita harus identifikasi. Nah, jadi ada 3 bagian besar untuk membuat fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange itu selalu, biasanya kalian mau tulis fungsi Lagrange juga boleh, atau G, X, Y, lambda. Itu formulanya gini depannya. Nah, ada 3
komponen. Yang pertama adalah fungsi tujuannya dulu. Biasanya key sama dengannya apa? Udah dapat key sama dengannya, baru kita masukin subject to constraint. Jadi kita posisinya masukin fungsi kendala sama denganin dengan M-nya. M-nya biasanya dia udah dikasih tahu soal. Jadi ini ada fungsi kendala, kalian masukin fungsi kendalanya nih, sama denganin M. Nah, baru abis itu, karena dia posisinya sama denganin M, kita boleh pindahin dong. Jadi pindahin ke fungsi yang ada gitu. Jadi fungsinya kalian tambah, jadi fungsi tujuan tadi ditambah lambda, baru M-nya tadi udah kita dapat di awal, kita kurangin sama mu dari XY atau fungsi kendalanya. Gitu. Baru dari sini kita turunin satu-satu. Jadi fungsi ke language ini kita turunin terhadap X, turunin terhadap Y, turunin terhadap lambda. Sama dengan ini 0. Nah, ini itu sebenarnya untuk membantu saja. Kalau tiba-tiba kalian udah ketemu XY-nya udah bisa membantu, ya udah yang lambda juga nggak dihitung nggak apa-apa. Gitu. Nah, contohnya begini. Ini kita ada fungsi tujuannya Q sama dengan KL. Fungsi kendalanya 2K ditambah L sama dengan 60. Maka ketika kita identifikasi ini ada M60, mu XY-nya 2K tambah L, terus FXY-nya itu adalah KL. Maka fungsi language-nya, fungsi tujuannya atau tadi yang FXXY, terus ditambah mu dari fungsi kendala. Gitu. Nah, fungsi kendalanya kita harus bikin dulu. Kita harus putus tadi jaringannya.
Oke, suaraku kedengaran lagi kah? Udah Kak, terdengar. Oke, sorry tadi ada kendala jaringan, soalnya tiba-tiba keluar. Nah, habis itu lanjut ya, tadi udah sampai di sini. Kita fungsi kendala, kita masukin dulu. Kita fungsi kendalanya, kita bikin tadi 2K tambah L sama dengan 60. Nah, kita jadiin M, min, mu, XY yang tadi. Maka kita dapetin 60 min 2K min L sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukin fungsi language-nya. Kita bikin fungsi tujuan ditambah lambda dikali dengan fungsi kendala. Maka fungsi tujuannya tadi KL, terus kita tambahin lambda, berarti kita fungsi kendala yang kita masukin 60 min 2K min L. Maka kita dapat KL ditambah 60 lambda dikurangin 2K lambda dikurangin L lambda. Dari sini kita turunin dulu. Turunin terhadap apa? Terhadap K dan terhadap L. Gitu. Nah, terhadap K dulu. Terhadap K kita lihat. K yang ada K mana? KL, terus juga min 2K lambda, itu ada K-nya semua. Maka K kita turunin jadi 0, L sisa berarti 1 kali L. Berarti dapat L. Gitu. Terus minus 2K lambda, minus 2K lambdanya, itu K-nya kita turunin. K-nya kita turunin jadi 1, terus minus 2-nya kita kaliin sama lambda. Jadi min 2 lambda sama dengan 0. Karena tadi udah dibilang disama dengan 0. Nah, habis itu kita turunin lagi yang pakai L terhadap L. Tadi terhadap L, L-nya juga kita turunin jadi 1, maka 1 kali K, K. Gitu. Terus lambda 60 lambda, ada lambdanya doang kan, berarti nggak usah. Habis itu dia min L lambda. Min L lambda berarti ada lambdanya kita, L-nya kita turunin, berarti sisa 1 kali lambda. Berarti minus lambda. Sama dengan 0. Dari sini kita bisa sama denganin. Lambda itu sama dengan 1/2 L. Kenapa? Karena nanti L sama dengan 2 lambda. Nah, nanti dari lambdanya itu bisa jadi 1/2 L. Dan lambdanya juga ini sama dengan K. Maka kita sama dengan lambda sama dengan lambda, nanti dapatnya setengah L sama dengan K. Jadi kalau kita bisa bilang L itu sama dengan 2K. Maka dari ada fungsi kendala tadi 2K tambah L sama dengan 60. Kita bisa cari dari sini K sama L-nya. Berarti tadi 2K tambah L sama dengan 60. Kita ganti L-nya dengan 2K. Maka 2K ditambah 2K sama dengan 60. 4K sama dengan 60, K-nya dapat 15. Maka L-nya tadi 2 kali K. Berarti 2 dikali 15. Dapat L-nya 30. Q-nya itu dapat 15 kali 30. K dikali L. Karena K L doang. Sama dengan 450. Nah, kita masuk ke soalnya. Jadi soalnya untuk yang ini adalah soalnya itu optimasi dengan kendala language. Jadi di soalnya itu dia bilang ada memproduksi dua macam satu barang dengan 2 input. Ada kapital dan juga tenaga kerja. Kapital itu K, tenaga kerja itu labor L. Dengan fungsi produksinya Q sama dengan 10K pangkat 0,5, L pangkat 0,5. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut adalah 400, berarti M-nya 400. Terus biaya modal K sama dengan 4 per unit, L-nya juga 4 per unit. Berarti kita bisa bikin persamaan kendala dong. Tadi 4K ditambah 4L sama dengan 400. Gitu. Jadi biaya maksimal 400 dan juga ada biaya modalnya harus dikeluarin 4 per unit dan juga tenaga kerja 4 per orang. Gitu. Nah, makanya nanti fungsi language-nya gimana? Berapa banyak input K dan L yang harus digunakan untuk produksi maksimum, terus berapa jumlah produksi total perusahaan tersebut. Nah, dari sini kita langsung kerjain gitu. Nah, tadi udah dikasih tahu Q sama dengan 10K pangkat 0,5, L 0,5. Nah, ada juga M, itu 400, dan mu XY-nya adalah 4K ditambah 4L. Maka dari sini didapetin, tadi fungsi kendalanya kita pindahin, tadi 400, M dikurangin ini. Berarti 400 kita kurangin 4K, dikurangin 4L sama dengan 0. Udah dapat fungsi kendalanya,
Maka kita masukin ke fungsi Lagrange-nya. Kita bikin fungsi Lagrange-nya. Caranya adalah gimana? Fungsi Lagrange atau FL, kalian boleh tulis apapun, mau gini juga boleh. Sama dengan fungsi tujuannya tadi apa? 10K pangkat 0,5, L pangkat 0,5. Ditambah lambda, dikali sama fungsi kendala. Fungsi kendalanya apa? 400 dikurangi 4K dikurangi 4L. Jadi dapat fungsi Lagrange-nya adalah 10K pangkat 0,5, L pangkat 0,5, ditambah 400 lambda, dikurangin 4K lambda, dikurangin 4L lambda. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Lanjut ya. Nah, selanjutnya, dari fungsi kendala tadi, kita turunin. Turunin yang pertama terhadap apa? Terhadap X, atau dalam hal ini aku maksudnya K. Jadi kita fungsi kendala kita turunin terhadap K dulu. Nah, K tadi punya apa sih? K ada di mana aja? Di sini, dan juga di sini kan? Nah, 10K 0,5 L 0,5, K pangkat 0,5 kita turunin. K 0,5 turunin, berarti ada 0,5 pindah ke depan, K-nya jadi pangkat minus 0,5. Nah, habis itu, di 0,5-nya dikali 10. Berarti ada 5. Berarti jadinya, kalau kita turunin, dapatnya adalah 5K minus 0,5. L-nya jangan ditinggal, karena dia satu bagian. Pemisahnya apa? Ini plus negatif. Gitu. L pangkat 0,5. Gitu. Terus di minus sama 4 lambda. 4 lambda didapat dari mana? Nah, 4 lambda itu didapatkan dari yang tadi. Ada min 4K pangkat min 4K lambda. Gitu. Nah, dari sini makanya kita dapetin minus 4 lambda. Karena K-nya kita turunin. Nah, selanjutnya, L. Yang L-nya gimana? Sama. Tadi L pangkat 0,5 kan? L pangkat 0,5 kita turunin 0,5-nya pindah ke depan. Dikali sama 10 jadi 5. Terus K 0,5-nya biarin, karena dia satu bagian. L-nya jadi minus 0,5. Terus ada lagi minus 4L di sini. Ini kan nggak ada L nih, 2 nih. Ada sisa minus 4L, berarti jadi minus 4 lambda. Gitu. Jadi 5, K pangkat 0,5, L pangkat minus 0,5, dikurangin 4 lambda. Nah, kita bisa sama dengan 4 lambda sama dengan 4 lambda. Karena tadi, sorry, ini harusnya ditambahin sama dengan 0 semua, dua-duanya. Gitu. Jadi dua-duanya harus sama dengan 0. Udah sama dengan 0, maka nanti dapat 4 lambda, kita bisa sama dengan 4 lambda. Gitu. Nah, nanti maka hasilnya adalah kita coret posisinya tadi ada 5 K pangkat minus 0,5 L 0,5, 5 K 0,5 L 0,5 juga. 4 lambdanya kan tadi udah pindah ke kanan semua ya. Jadi 5-nya kita bisa coret, atau kalian mau 5/5 juga boleh. Jadi udah nggak ada 5-nya, maka kita pindahin. Pindahinnya gimana? Yang minus, pangkatnya minus, pindahin jadi per. Karena per nanti naik ke atas jadi positif. Yang minus juga pindahin ke bawah. Makanya jadi nanti kalau kalian pindahin, itu posisinya nanti L itu 0,5 ditambah 0,5, jadinya di sini nih. Ini ya, minusnya juga pindahin ke sini jadi positif kan kalau naik kan. Jadi K 0,5 tambah 0,5. Jadi L pangkat 1 sama dengan K pangkat 1. Dapatnya L sama dengan K. Nah, ketika L sama dengan K, maka kita masukin ke fungsi kendala. Tadi fungsi kendalanya 4K ditambah 4L sama dengan 400. Maka kita ganti L-nya dengan K, jadi 4K tambah 4K sama dengan 400. Jadi 8K, 8K sama dengan 400, maka kita bagi K-nya sama dengan 400 dibagi 8. Jawabannya 50. Karena L sama dengan K, berarti L-nya juga 50. Apakah K bakal selalu sama? Enggak. Gitu. Bisa aja tiba-tiba nanti dia setengah kayak tadi, setengah L sama dengan K. Makanya jangan langsung kalian, oh ya udah karena tadi soalnya ini sama, jadi kalian samain, jangan. Gitu. Nah,
Habis itu maka ditanya total produksinya berapa. Tadi kan kalau kita balik ke soalnya itu adalah fungsi Lagrange-nya udah kita jawab. K dan L-nya tadi 50-50, kita udah jawab juga. Jumlah produksi totalnya berapa? Nah, jumlah produksi totalnya kita bisa cari. Cara carinya gimana? Kita masukin tadi ke fungsi yang awal. Fungsi yang awal kan tadi udah fungsinya nih 10K pangkat 0,5, L pangkat 0,5. Nah, kita masukin ini 10 kali 50 pangkat 0,5, 50 juga pangkat 0,5. Kalau kalian hitung pakai kalkulator, dapetnya 500. Kalau kalian bingung juga, Kak, ini gimana nggak ada kalkulator saintifik? Ya udah, kalau kalian ingat 50 pangkat 0,5 dikali 50 pangkat 0,5, jadi gimana? Boleh 50 pangkat 0,5 tambah 0,5. Jadi 50 pangkat 1 kali 10. Jawabannya 50 kali 10, 500. Sampai sejauh ini dulu, ada yang mau tanya dulu? Kak, boleh jabarin yang tadi pencoretan pangkat negatif itu enggak? Pencoretan pangkat negatif. Iya, yang sebelum L sama dengan K. Yang ini ya? Iya. Oke. Mungkin aku sambil pakai Excel, tapi nggak akan secara bisa komprehensif ya, karena balik lagi ada pangkatnya. Jadi, tadi kan kita udah dapat nih. Posisinya tadi adalah kayak begini. Gimana tadi? 5, K pangkat minus 0,5, L 0,5, tadi K pangkat 0,5 di kanannya, L pangkat minus 0,5 juga kan. Nah, dari sini, tadi 5-nya udah coret, udah habis ya. Nah, aku selalu bilang, dia kalau ada minus, ininya pindahin ke bawah. Jadi kalau kita pindahin, jadinya kayak gini. Nanti jadinya L di pangkat 0,05, gitu kan. Di bawahnya L pangkat minus 0,5. Sorry. Nah, di sininya, ini K pangkat 0,5. Di sininya K pangkat minus 0,5. Jadi di sini sama dengan. Nah, berarti kalau kalian ingat persamaannya gini, kalau L punya pangkat ya, kalau L punya pangkat, oke, pangkatnya berapapun, maka nanti pangkatnya ini itu boleh kita tambahin. Tadi 0,5 gitu kan. Kalau dia perkalian, kita boleh tambahin. Kalau pembagian gini, kita caranya gimana? Pangkat bawahnya ini, kalau dia naik ke atas, gitu toh, dia naik ke atas ini, jadi ini kita pindahin 0,5-nya ke atas, dia akan menambah, gitu. Karena secara prinsip dia, kalau kalian ingat masih rumus teori dasar untuk yang kayak persamaan pangkat gini, itu di SMA kalian belajar pasti ini juga akan naik, gitu. Karena kalau misalkan sama aja, kalau nanti ada L 0,5 kayak gini, ketemu sama kali lagi sama L 0,5. Maka jawabannya kan nanti L 0,5 ditambah sama 0,5. Jadi L pangkat 1. Gitu. Kalau kalian di sini, ini kan minus di bawahnya nih. Maka nanti L-nya juga jadi akan kayak gini. Nih. Jadi minusnya akan jadi positif ke atas, 0,5 ditambah 0,5. Dan K-nya juga sama. Gitu. Nanti K-nya juga jadi begini. Maka ketika kita sama denganin, maka akan dapat hasilnya adalah nanti L pangkat 1 dan juga ketemu K pangkat 1. Jadi jawabannya L sama dengan, bentar ya, L sama dengan K. Gitu. Sampai sini udah jelas belum penjabarannya? Oke, udah Kak, makasih ya. Oke, aman ya. Lanjut ya. Ada yang mau nanya lagi dulu sebelum kita lanjut? Aman? Oke, aku lanjut ke integral ya. Materi terakhir kita akan bahas
lebih singkat aja, biar kita juga paham soal integral. Integral itu kebalikan dari diferensial atau turunan. Jadi integral itu awalnya kita tadi kan kita turunin. Sekarang kita mau naikin. Mau naikin caranya gimana? Kalau tadi kita turunin kita kurang, terus kita kali. Nah, kalau kita mau naikin, kita tak satu, oke. Terus jadi angka satunya itu bisa aja A. Nanti misalkan ada angka 3 di depannya, berarti 3. Atau ada angka 4 berarti di depannya. Karena ini asumsinya pangkat X, maka nanti X-nya adalah di depannya kan 1, kosong nih. Makanya 1 per kita N plus 1. Jadi mau pangkat berapa? Dijadiin integral berapa? Gitu tuh. Kalau dia N-nya, di sini ini N ya. N-nya itu sama dengan 1, maka N-nya 1 plus 1. Gitu. Jadi 1 per 2, oke. Kalau dia dijadiin pangkat 2, X 1 plus 1. Maka nanti X pangkat 2. Gitu. Kalau integralin sini 1 ya. Kalau ada asumsinya di sini 1. Jadi mau dijadiin pangkat 2. Kalau mau jadiin pangkat 3, maka di sini X-nya 2 kan, X kuadrat. Maka sama dengan 1 per 2 plus 1, terus X pangkat 2 plus 1 ditambah sama C. Nah, ini integral tak tentu. Kalau integral tak tentu apa? Kita cuma nyari dalam bentuk fungsi lagi. Jadi kita balikin fungsi yang tadi posisinya pangkat 2, jadiin pangkat 3. Dan seterusnya. Kalau integral tertentu adalah kita menyelesaikan fungsi tadi. Kita punya integral, kita selesaikan dengan ada masukin nilai B dan nilai A-nya, terus kita minusin. Makanya nanti ada A sama B-nya. Gitu. Nah, terus kita langsung kerjain soalnya aja. Oke, kita kerjain soalnya adalah soal terkait dengan aplikasi integral tidak tentu. Harusnya kalian ini ngerjain nggak lama, karena marginal cost ini kalian tadi udah ingat marginal cost adalah turunan dari TC. Oke, ini suara aku masih kedengaran kan ya? Masih, Kak. Halo? Oke. Nah, jadi kita MC nih. MC sama dengan, tadi kan MC ingat adalah turunan dari TC kan? Maka MC itu nanti sama dengan 3Q kuadrat dikurangin 24Q ditambah 45. Nah, ini kita balikin ke fungsi TC, karena diminta fungsi TC-nya apa? Kalau kuantitas minimumnya berapa? Agar biaya minimum. Nah, terus berapa biaya minimumnya? Gitu. Nah, kalian carinya, kita harus lihat dulu MC dan juga TFC-nya, total fixed cost-nya. Gitu. Nah, maka dari itu, kita coba kerjain soalnya. Nah, tadi kita udah dikasih tahu MC-nya adalah 3Q kuadrat dikurangin 24Q ditambah 45. Nah, maka dari itu, TC-nya kita bisa cari gimana? TC-nya adalah integralin. Jadi 3Q kuadrat ya kita balikin ke posisi pangkat 3. Jadi tadi 3, berarti kalau kita mau balikin ke pangkat 3, kita harus bagi sama pangkat setelahnya. 2 berapa? 3. Jadi 3 kita bagi sama 3, berarti Q-nya jadi pangkat 3. Itu. Nah, ini Q-nya pangkat 1 kan, belakangnya. Maka kita mau jadiin Q pangkat 2. Maka 24-nya kita bagi sama 2. Q-nya jadi pangkat 2. Nah, 45 nggak ada Q-nya kan? Berarti kita mau munculin Q. Dari pangkat 0, pangkat 0, Q pangkat 0 kan 1. Nah, 45 kali 1 kan 45. Nah, kita mau balikin ke TC-nya. TC-nya tuh Q pangkat 1. Maka 45 kita bagi sama 1, berarti Q-nya pangkat 1. Nah, kalau untuk total cost, selalu ingat total fixed cost itu selalu dalam bentuk angka. Nah, makanya nanti kita tinggal tambahin sama total fixed cost-nya. Tadi kalau total fixed cost-nya kita udah dikasih tahu 8. Jadi, jawabannya adalah nanti Q pangkat 3 dikurangin 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 8. 8-nya dari mana, Kak? Total fixed cost. Nah, udah gitu, kita cari fungsi MC tadi sama dengan 0. Tadi kalau kalian ingat pembahasan aku di awal adalah fungsi di mana ketika
dia mencapai biaya produksi yang minimum. Maka ketika biaya produksi minimum itu kita bisa cari sama dengan MC sama dengan 0. Maka kita MC-nya masukin tadi 3Q kuadrat Q dikurangin 24Q ditambah 45 sama dengan 0. Nah, biar gampang aku bagi sama 3 semua. Jadi 3Q kuadratnya kita bagi 3, min 24-nya bagi 3 jadi min 8, 45 kita bagi jadi 3 jadi 15. Nah, dari sini kita cari Q-nya berapa. Nah, kalau kalian ingat, buat dapat 15, itu perkaliannya antara berapa sama berapa? Paling bisa 5 sama 3. Kita minusin semua, karena untuk bisa dapat minus 8. Min 3 ditambah min 8. Berarti tambah min 5. Min 3 tambah min 5. Jadi dapatnya adalah min 5, Q min 5, Q min 3. Maka dapat Q-nya 3 sama 5. Nah, pasti kalau kalian ngerjain soal-soal yang kayak gini, ketemu, Kak, Q-nya kalau 2 gimana? Nah, jawabannya adalah tadi. Kita harus uji turunan kedua. Kalau hasilnya negatif, itu tidak memungkinkan. Kalau hasilnya positif, itu memungkinkan. Berarti kita pakai yang hasilnya positif. Turunannya dari mana, Kak? MC-nya kita turunin sekali lagi. Turunan kedua dari TC, berarti. Nah, kalau kalian ingat, kalau MC kita turunin lagi, jadinya 6 Q pangkat 1 dikurangin 24. Nah, 6 Q pangkat 1 dikurangin 24, kita masukin. Contoh, kita masukin 5. 30, 5 kali 6, 30, dikurangin 24. Jawabannya 6. Berarti memungkinkan nih. Kita cek lagi 3-nya. Harusnya dia salah satu ada yang nggak memungkinkan nih. Gitu kan, MC-nya 3 kali 6, 18. Dikurangi 24, minus 6. Wah, minus berarti tidak memungkinkan. Makanya kita cari untuk total cost-nya. Total cost-nya tadi udah dikasih tahu kan rumusnya. Q pangkat 3 dikurangin 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 8. Nah, makanya kita masukin Q-nya yang memungkinkan 5, kita masukin. Berarti kita cari. Q-nya masukin jadi 5. 5 pangkat 3 dikurangin 12 pangkat 5 pangkat 2 ditambah 45 pangkat dikali 5 ditambah 8. Jawabannya kalau kalian ngitung 125 gitu kan. Terus kalian kurangin sama 300, terus kalian tambahin sama 225 ditambahin 8. Jawabannya 58. Sampai sini dulu. Nomor 4 ada yang masih bingung? Oke. Tunggu 1 menit sampai 16. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Kak, kalau biaya maksimum rumusnya sama atau beda? Tapi kalau biasa gini, logikanya kalau misalkan kamu, ini balik lagi kita ke PPT ya, coba mana yang tadi ya. Oke. Nah, kalau kalian ingat, tadi di awal kita udah sempat bahas kan, yang soal MRMC. Mana ya? Nah, kalau kalian ingat, kalau orang atau kita sebagai produsen deh, pasti mau produksi, biayanya maunya yang minimum. Kalau biaya maksimum kita rugi. Biasanya break even point nantinya ceritanya. Gitu. Nah, kalau marginal revenue, kita mau pendapatan yang maksimal. Makanya jarang kemungkinan dosen ngeluarin juga untuk mencapai MC yang maksimal, nggak ada, jarang. Gitu. Aku pertegas aja, jadi MC itu, cost itu pasti mau yang minimum untuk mendapatkan revenue yang maksimum. Gitu. Makanya selalu orang pengen dapat profit yang tinggi, tapi ngeluarin biayanya kecil. Gitu. Atalah, pahamkah? Oke, makasih Kak. Ya, jadi jangan bingung ya, kalau ada yang
minta jelasin apa yang minta kayak gitu, tanya aja dosennya, Pak, kan nggak ada biaya kos yang maksimum gitu tuh. Kalau kos maksimum kan ngapain juga berarti gitu kan, karena kosnya berarti paling tinggi dong. Kurang bagus bagi perusahaan gitu. Harusnya sih gitu ya. Nggak akan aneh-aneh lah gitu soal dosen sih. Gitu. Apalagi matematika bisnis gitu. Nah, selanjutnya kita akan terkait dengan aplikasi integral tentu. Kita akan bahas aplikasi integral tentu ini adalah terkait dengan surplus konsumen dan surplus produsen gitu. Nah, kita caranya gimana? Jadi kita baca soalnya dulu sebelum itu. Kita lihat ada fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Permintaannya Q D sama dengan 60 min 0,5 P D. Terus habis itu penawarannya QS sama dengan minus 45 ditambah 3 PS. Nah, kalau kalian ingat, konsumen itu selalu berkaitan dengan permintaan. Yang harus diingat itu. Produsen itu selalu berkaitan dengan penawaran. Jadi, ketika kita menghitung untuk surplus konsumen, harus pakai fungsi permintaan. Kalau menghitung surplus produsen, pakai fungsi penawaran. Oke. Nah, nanti kita gambarin sketsanya juga. Oke. Selanjutnya ini kita akan bahas. Tadi udah dikasih tahu ada fungsi QD sama dengan 60 min 0,5P dan QS minus 45 ditambah 3P. Oke. Selalu kalau kita ingat, kita ngitung surplus. Surplus itu kita ngitungnya pakai apa? Apakah kita membandingkan antara pakai fungsi yang P atau fungsi Q? Jawabannya adalah fungsi P. Kenapa fungsi P? Karena kita surplus itu melihat dari harga yang kita bayar, kita dapat surplus berapa. Maka kita lebih enak pakai untuk menjelaskan ini pakai integral adalah pakai fungsi P. Jadi kalian ubah dulu dari fungsi QD 60 min 0,5P ini, diubah jadi PD 60 min QD dibagi 0,5. Dapatnya dari mana, Kak? 0,5P-nya pindah ke kiri, QD-nya pindah ke kanan. Jadi pindah ruas minusnya berubah kan? Jadi P 0,5P sama dengan 60 dikurangin QD. Nah, 0,5-nya turunin ke bawah dibagi. Jadi dapatnya 160 bagi 0,5, 120. Minus QD dibagi 0,5 dapat minus 2 QD. Nah, sama. Ini juga PS-nya, QS-nya kita ubah jadi PS. Minus 45 ditambah 3P, kita pindahin. Posisinya kalian mau pindahin minus 45 ke kiri, boleh. Gitu tuh. Atau terserah kalian gimana. Kalau aku lebih enak 3P sama dengan QS ditambah 45. Nah, 3P-nya kita bagi turun ke bawah. Jadi QS dibagi 3 jadi 1/3 QS, ditambah 45 dibagi 3, 15. Abaikan aja kalau ada 1/3 gini nggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah itu, maka kita cari. Yang kita harus cari adalah apa? Key equilibrium dan price equilibrium-nya gimana? Karena ingat, surplus konsumen dan produsen itu lebih enak kita hitung pada saat titik keseimbangan pasar. Oke? Karena enak DS-nya bisa bertemu gitu tuh. Nah, ketika keseimbangan gimana? Itu harusnya kalau kalian lihat di soal, dia nggak akan jelasin QD QS. Jadi kalian kalau bisa udah analisa, oh ya pakai QD, oh pakai QS gitu tuh. Nah, QD kalau aku lebih nyamain gampangnya adalah pakai Q. Karena nggak ada yang aneh-aneh 1/3 begini nih. Gitu. Makanya QD sama dengan QS. 60 dikurangi 0,5P sama dengan minus 45 ditambah 3P. Pindahin, minus 45 pindah ke kiri jadi 105, 60 tambah 45. Terus minus 0,5P-nya pindahin ke kanan, ditambahin sama 3, jadi 3,5P. 105 dibagi 3,5 dapat 30 untuk price equilibrium-nya. Nah, terus kita cari. Mau pakai carinya key equilibrium-nya kalian terserah mau masukin ke fungsi QD atau QS boleh. Tadi kita dapat P-nya kan sebesar 30. Kita masukin 60 dikurangin 0,5 kali 30, dapatnya 60 dikurangin 15 sama dengan 45. Atau minus 45, 3-nya kan tadi P-nya 30, berarti 90. 90 dikurangin 45, 45. Sama aja. Jadi kita udah dapat nih, price-nya 30,
kuantitinya 45. Udah dapat ini, kita masuk kerjain yang pertama, namanya harusnya surplus konsumen dulu. Surplus konsumen. Oke. Nah, kita ngerjain yang pertama adalah surplus konsumen. Surplus konsumennya apa rumusnya? Rumusnya adalah surplus konsumen integral tentu antara 0 sampai dengan quantity equilibrium dengan fungsinya adalah fungsi dari price demand. Ingat, konsumen selalu dekat sama demand atau permintaan. Jadi kita pakai fungsi price-nya dari permintaan. Gitu. Nah, terus kita kurangin QE, quantity equilibrium dikali price equilibrium. Maka kita kaliin, kita masukin integralnya, gitu kan 0,45, kita masukin, integralin dulu 120 min 2 QD-nya. 120 kita naikin jadi pangkat 1. Jadi 120 bagi 1, Q-nya tambahin jadi 1. Gitu. Makanya 120 Q. Dikurang, QD-nya jadi kuadrat. Gitu kan. 2 QD-nya berarti 2-nya dibagi sama 2 dulu. Jadi 1, QD-nya jadi kuadrat. Berarti min Q kuadrat. Gitu. Makanya kita masukin. Kalau integral tentu ini ada angka 0, ya udah berarti angka 0-nya diabaikan. Nggak apa-apa. Karena kita kalau 120, jadi intinya tuh gini. Kalau ada integral tentu begini, kita menghitung nih, dari 120 kali 45 dikurangin 45 kuadrat, dikurangin sama nanti 120 kali 0, dikurangin 0 kuadrat. Gitu. Jadi, balik lagi ke fungsi yang awal. Nih, fungsi yang ini. Berarti, kita masukin B-nya ke fungsi X-nya dulu, tadi yang kita udah cari dari integralnya. Terus abis itu, kita kurangin sama fungsi A-nya kita masukin ke fungsi X yang tadi udah kita integralin. Gitu. Makanya kita dapat angka seperti tadi nih. Gitu. Nih yang ini. Gitu. Makanya kita 120, kita kaliin 45. Dapat 5.400, dikurangin 45 kuadrat, dapat 2.025. Nah, kalau kalian mau masukin minus 0 juga nggak apa-apa sebagai penanda bahwa kalian udah ngurangin ini. Gitu tuh. Terus, kita 45 kali 30 berapa? 1350. Jadi 5.400 dikurangin 2025 dikurangin 1350. Dapatnya 2025. Sampai sini dulu ada yang bingung dulu nggak? Oke, Kak, aku ada mau nanya. ya? Kalau Gimana? misalkan batas bawahnya bukan 0, berarti itu dikurangin sama batas bawahnya. Kayak misalkan batas bawahnya 5. Berarti tinggal 5. 45 Berarti harus ini kurangin kurang 5. Oh, ya. oke. Gitu. Jadi ingat, karena kebetulan soalnya batas bawahnya 0 dan rumus SK-nya tuh 0. Gitu. Maka batas bawahnya 0, berarti kita nggak usah kurangin. Sambil FYI juga, kalian bisa tanya dosen kalian masing-masing kira-kira kisinya apa. Apakah juga integral tentu ini surplus konsumen atau seperti apa. Jadi biar kalian juga nggak bingung gitu tuh. Atau nanti misalkan ditanya batas bawahnya apa Pak gitu tuh. Biar kalau misalkan kalian udah tahu surplus konsumen produsen tinggal diterapin aja gitu. Karena variasi soalnya ini yang lumayan agak complicated. Dan kalau kalian nggak mau ngerjain ini juga nggak apa-apa. Karena kalian udah ngerjain kan 4 yang tadi di atas gitu. Tapi kalau kalian merasa, oh ini lebih gampang, ya udah kalian ngerjain ini juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya aku masuk ke surplus produsen ya. Surplus produsen kebalikan sekarang. QEPE-nya, quantity equilibrium kali price equilibrium-nya di depan. Oke. Baru abis itu kita masukin integral tentu lagi dengan batas bawahnya 0, batas atasnya quantity equilibrium. Terus abis itu kita masukin dengan integralin fungsi dari price dari si supply. Kenapa produsen selalu ingat dekat sama supply gitu atau penawaran. Jadi intinya tujuannya adalah kalau biar ini ketika seperti ini gampang nih gitu jadinya. Gitu. Nah, dari situ barulah kita masukin nih. Kita masukin tadi 30 kali 45 udah dapat 1350 ya. Gitu. Nah, belakangnya berapa? Tadi fungsi si PS-nya berapa?
PS-nya tadi 1/3 QS ditambah 15. Maka 1/3 QS-nya kita masukin di sini. 1/3 QS kita integralin. Karena dia mau jadi pangkat 2, maka 1/3 kita bagi sama 2. Kalau kalian bingung gimana Kak cara baginya? Ya udah, kalian 1/3 gitu. Berarti kali posisinya 1/2 juga gitu tuh. Bukan 2/1 ya. Karena bawahnya nggak ada nih. Atau enggak kalian mau 1/3 terus kurungin di kalkulator saintifik kalian, terus kalian bagi sama 2. Jadi 1/6 gitu. Atau kalau kalian punya logikanya, kalau kalian nggak bingung, kalian punya kalkulator yang biasa, ya logikanya kalian punya pizza udah dibagi 3 gitu kan. Dari bagian 1/3 itu, kalian potong lagi jadi 2. Jadi kan lumayan kecil kan, jadi 1/6 kan gitu. Jadi bisa dilogika lah harusnya gini. Nah, 1/6, terus kita karena Q-nya jadi naik, jadi pangkat 2, maka Q kuadrat. Terus ditambah sama 15/1. 15/1 kenapa? Karena kita mau naikin jadi Q-nya ada muncul. Berarti Q pangkat 1. Maka jadi integralnya nanti ada 1/6, Q kuadrat ditambah 15, Q. Dari sini kita masukin integral batas atasnya 45. 1/6, 45 dikuadratin. Jangan lupa di sini ada minus, minusnya itu berarti akan ngaruh sama belakangnya juga. Berarti minus 15 kali 4, 5. Nah, nolnya karena batas bawahnya 0, ya udah abaikan aja kalau kalian mau kasih minus 0 juga nggak apa-apa. Nah, udah dapat gitu, 1350 kita kurangin. 1/6, 45 kuadrat, dikali 45 kuadrat adalah 337,5. 45 kali 15 adalah 675. Jadi 1350 kurangi 337,5 kurangi 675 sama dengan 337,5. Sampai sini ada yang bingung dulu? Ada yang mau nanya? Oke ya, nggak ada ya. Aku asumsi nggak ada. Kita lanjut ke yang terakhir. Buatlah sketsanya. Jadi sketsanya kurang lebih kayak gini. Jadi kalian bikin satu titik dulu, bikin kurva supply dan demand-nya. Terus kalian bikin satu titik. Ini adalah apa? Titik equilibrium. Tarik ke bawah kuantitinya, gitu. Tarik ke samping juga si price-nya. Ini harusnya turun dikit ke bawah ya guys. Di sini nih, ditarik ke sini. Gitu. Nah, baru selisih yang bawah ini, yang di kotak ini, itu ada surplus produsen nih. Dari sini, dari garis ini sampai sini. Kayak bentuk segitiga, tapi segitiganya nggak pas segitiga. Tapi kalau kalian nariknya, kalian nariknya dari sini, itu segitiganya bisa pas segitiga sih sebenarnya. Gitu. Jadi, coba aku bikin di sini aja nih. Jadi harusnya, secara prinsip, dia posisinya tuh nanti gini. Ini yang harusnya ya. Ini posisinya di sini. Ntar coba outline-nya makin gedein, terus kasih warnanya merah. Nah, di sini, terus abis itu harusnya itu namanya adalah posisinya itu adalah price equilibrium. Nah, ini quantity equilibrium harusnya. Nah, nanti berarti yang atas ini, dari sini ke atas, yang aku bikin segitiga, nih, bentar, segitiganya mana ya? Ini segitiganya tapi nggak bisa yang lain ya. Oh nih, bisa. Bentar. Nih, yang di segitiga ini, yang segitiga yang atas yang dikasih warna kuning, oke, itu adalah namanya, kita bisa bilang, di sini adalah surplus konsumen. Nah, yang bawah, bentar, ini kita kasih outline aja lah ya. Jangan fill-nya kita nggak usah kasih, no fill. Nah, ini namanya surplus konsumen. Yang atas. Nah, yang bawah, kalau kita gambarin lagi, ntar dia bisa gambar gini ya. Ntar kita putar gambarnya. Nah, kalau kita gambarin yang bawah, itu namanya adalah surplus produsen. Kita kasih warna, apa ya, biru dongker deh. Kita fill-nya kosongin. Nah, di yang bawahnya adalah namanya surplus produsen. Jadi kalau disuruh gambarin sketsanya kayak gini. Gitu. Nanti ini kalian isi quantity equilibrium, di sini price equilibrium gitu.
Sejauh ini dulu ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tolong. Oke. Di Tanti, ada yang mau ditanyain apa? Kak, itu S sama D-nya itu apa ya? S sama D-nya, S adalah supply atau penawaran, D-nya adalah demand. Karena tadi kita bikin di pasar hitungannya yang equilibrium, maka kita harus samain S sama D-nya akan di satu titik yang sama nih. Di sini quantity equilibrium sama price equilibrium. Gitu. Kamu bingung? Aman? Terus ini bentuknya itu akan selalu kayak gini atau bisa berubah? Kalau kalian ngerjainnya dalam bentuk persamaan equilibrium, harusnya akan begini terus. Tapi diingat, makanya tadi aku bilang, untuk soal ini bisa bervariasi, tanya dosen lagi. Kira-kira bakal keluarnya apa Pak topiknya? Kalau ada yang kelasnya sama dosen-dosen tertentu gitu tuh. Atau misalkan kalian nanya dosennya aja gitu tuh, gimana baiknya gitu. Jadi kemungkinan keluarnya apa? Biasanya ada kisi-kisinya kok. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, aku mau tanya dong. Ya, yang mana? Aku masih bingung yang surplus produsen di nomor 5. Itu tuh kenapa jadi ada minus ya? Di minus 15 kali 45. Nah, itu tuh. Oke, karena Nah, ini kan minus nih. Oke, nah di sini depannya minus nih. Maka di belakangnya pun kan ini belakang integralin dari fungsi PS kan. Nah di fungsi PS kan ini positif nih. Nih selalu ingat, jadi di sini ada kurungnya, maka aku kasih kurung. Makanya minusnya ini akan ngaruh sama depan ini, minus 1/645 kuadrat. Dan minusnya juga akan ngaruh belakang, 15 kali Ki nih. 15 kali 4, 5. Begitu, jadi kurang lebih akan ngaruhnya gitu. Oke Kak, paham. Makasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin sampai di 36 ya, kita tunggu. Dan kalau misalkan nggak ada, aku balikin lagi ke dari penanggung jawab mentoring hari ini, Vianda ataupun Zaidan. Kak, boleh lihat soal yang nomor 4 gak? Nomor 4 ya. Oke. Boleh ke atasin nggak Kak? Nah, aku mau nanya, ada nggak Kak kalau misalnya soal aplikasi integral tidak tentu, yang ditanya tuh misalnya diketahuinya ada MR sama MC. Terus nanti pertanyaannya itu berapa jumlah yang harus diproduksi agar mencapai laba maksimum misalnya. Atau semua soal integral tidak tentu tuh modelnya kayak gini. Kalau balik lagi, kalau ditanya modelnya bisa bervariasi, tergantung dosennya ngeluarin apa. Jadi kalau bisa sih, ya tadi aku saranin kalian coba cari kisi-kisi yang mungkin bisa menjurus ke situ. Tapi bisa juga ditanyain tadi, apakah dalam misalkan fungsi MR-nya, ataupun fungsi MC-nya, atau bahkan fungsi profit-nya. Dikasih tahu turunan dari profit, kalian naikin ke profit lagi, gitu tuh. Tapi balik lagi, kalau ini bisa dipakai, kenapa? Karena ada biaya tetapnya. Biaya tetapnya 8 itu mencerminkan nilai tetap, jadi nilai C-nya. Nah, kalau marginal revenue, kan nggak ada nilai C-nya kan? Bukan nggak ada nilai C-nya. Ada nilai C-nya, tapi kita harus cari. Karena itu nggak ada kayak misalkan satuan kayak total fixed cost ini, gitu tuh. Nah, itu yang lumayan complicated, dan itu kalau bisa coba tanya dosen masing-masing gitu. Apakah kemungkinan keluar atau enggak, gitu. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama.
Oke teman-teman, ada yang mau Kak, ditanya lagi? saya Kak. Ya, boleh. Kak Jero mau nanya soal nomor 5. Kan ini kan kebetulan fungsi demand dan fungsi supplies-nya tuh fungsi linear. Nah, untuk gambarnya itu kan sesuai dengan fungsinya kan. Fungsi linear ini kan kebetulan kalau fungsi linear satu garis doang. Kalau fungsi non linear berarti dia ada 2 melengkung gitu dong Kak. Ya, kalau fungsi linear itu dia maka dilihat lagi soalnya. Oke, sambil dilihat lagi soalnya. Jadi kalau misalkan dia nanti fungsinya fungsi kuadrat, maka dia akan bisa melengkung ke atas gini. Jadi ada 2 titik ketemu di sini. Tapi nggak mungkin sejelimet itu karena ini bukan soal mikro. Once again, ini adalah soal makro. Jadi harusnya, soal matematika bisnis. Jadi harusnya nggak akan keluar yang aneh-aneh sih. Cuman jaga-jaga aja, coba dipahamin cara gambarnya gimana gitu. Dan once again lagi, balik lagi karena integral ini banyak variasinya. Coba tanya masing-masing dosen kira-kira kisinya seperti apa. Kisi-kisi ujiannya. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, coba ya berusahalah mencari tahu dari teman-teman lainnya gitu. Oke, thank you Kak. Oke, sama-sama. Yang lain, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita close? Kalau nggak ada, aku balikin ke panitia yang menyelenggarakan. Oke, aku anggap udah nggak ada yang mau tanya lagi ya. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa aja nanti chat aku di Teams khususnya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, dan mungkin sekian pemaparan dari aku. Selanjutnya aku kembalikan ke teman-teman yang bertugas di mentoring kali ini. Thank you semuanya, dan maaf kalau ada salah kata dan salah yang diajarkan. Gitu. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Jerel buat pemaparannya hari ini. Nah ya buat teman-teman kita dokumentasi dulu ya. Boleh di on kameranya. Oke baik ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ntar slide selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai. Thank you teman-teman yang udah hadir di mentoring hari ini. Terima kasih juga buat Kak Jerel hari ini pemaparannya. Oke. Udah boleh live ya teman-teman. Thank you. Thank you Kak Zaidan. Thank you Kak Jero. Thank you semuanya. Live ya. Oke Kak. Thank you, Kak Zaidan. Thank you, Kak Gerald.